Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Teja Altap. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mensupport channel ini dari awal sampai saat ini. Dan buat kalian yang baru pertama kali nonton channel ini, jangan lupa subscribe channel ini supaya kalian tidak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Dan like juga videonya kalau kalian suka, share juga ke teman-teman kalian supaya channel ini terus berkembang. Pada kesempatan kali ini seperti biasa saya akan membahas tentang aplikasi Photoshop. Dan kali ini saya akan membahas tool-tool di Photoshop dan juga fungsi-fungsinya. Yang pertama, saya akan merubah dulu toolbar di sini, tool Photoshopnya dengan cara kita pergi ke sini nih yang ada segitiga ini, kita klik kanan, kemudian kita pergi ke edit toolbar. Nah, di sini di toolbar ini adalah tool-tool yang sudah ada di sini nih. Di sini ada move tool dan artboard, kemudian rectangular marquee tool, kemudian elliptical marquee tool ada di sini. Nah, selanjutnya yang di extra tool ini adalah tool-tool yang belum ada di sini, belum ada di toolbox. Caranya adalah cukup gampang, kita bisa menggabungkan tool ini di sini. Caranya tinggal kita klik, misalkan kita mau gabungkan ke sini nih, kita klik kemudian drag masukkan ke sini, kemudian kita klik drag masukkan ke sini, seperti itu. Maka ini akan ada di toolbar sini. Kalau sudah kita klik down. Nah, maka ketika klik kanan di sini ada di sini ya, itu. Nah, tool adalah seperangkat alat yang digunakan untuk membantu kita mendesain dan mengedit objek di atas kanvas. Kalian bisa melihat tools di dalam toolbox pada jendela Photoshop sebelah kiri sini. Dan tool ini juga diperkaya dengan toolbar. Fungsi toolbar adalah untuk mengatur bagaimana tool itu bekerja. Misalkan kita klik move tool, maka di sini ada toolbarnya di sini. Kemudian misalkan kita pilih text tool, maka di sini kita bisa mengatur jenis font, kemudian ukuran fontnya, paragraf, dan warna dari font tersebut. Seperti itu. Langsung aja ke tool yang pertama. Di sini ada move tool. Cara mengaktifkan move tool cukup kita pergi ke toolbox dan klik move tool di sini. Nah, seperti namanya, move tool ini memiliki fungsi untuk memindahkan objek yang ada di dalam kanvas ini. Dan pada prinsipnya seluruh objek yang ada di dalam kanvas ini bisa dipindahkan selama layer objek itu berada tidak dalam keadaan terkunci. Nah, layer ini kalau misalkan tidak dalam keadaan terkunci seperti yang di bawah ini, maka dia bisa dipindahkan. Cara memindahkannya cukup mudah. Kalau kita sudah pilih move tool, terus kita pilih layer yang mau kita pindahkan terlebih dahulu. Misalkan kita mau memindahkan yang bunga rose ini, maka kita pilih bunga rose ini, kemudian klik dan tinggal geser. Kemudian kalau kita mau memindahkan yang planet ini, yang di sini nih, kita klik layernya yang planet, kemudian klik dan pindahkan. Selanjutnya masih di tool move tool, di dalam toolbar kalian bisa temukan auto select ya, di sini. Ini fungsinya untuk memindahkan objek dengan metode klik drag tanpa harus mengklik layer objek itu terlebih dahulu. Saat kita tidak mengaktifkan auto select, maka kita harus memilih layer ini terlebih dahulu untuk memindahkannya. Nah, kalau kita aktifkan auto select nih, kita aktifkan, maka
misalkan ini layer terpilih ini yang layer pertama yang rose ini, sedangkan kita mau memindahkan yang planet ini. Kita tidak usah memindahkannya ke bawah sini ya, kita cukup klik di sini maka akan pindah otomatis. Klik, kemudian kita klik bunga rose di sini, kemudian akan pindah otomatis. Selanjutnya masih di tool move tool. Di toolbar kalian bisa melihat show transform control. Ini berfungsi untuk membantu Anda mentransformasikan objek. Apa itu transformasi? Nah, mentransformasikan objek meliputi mengatur ulang ukuran objek, memiringkan, memutar, dan lain sebagainya. Kalau kita klik show transform control di sini, maka akan muncul garis transform di sini, dan kita bisa merubah ukuran dari objek ini. Bisa kita memanjangkan di sini atau mengecilkan, nah, seperti itu. Kita klik centang kalau sudah. Nah, selanjutnya masih di move tool, kita juga bisa menggandakan objek. Caranya adalah cukup kita klik Alt di keyboard, kemudian kita klik, kemudian drag. Nah, maka layer yang ini akan tercopy, akan menjadi ganda seperti ini. Tekan backspace untuk menghapus. Yang selanjutnya ada Mercury Tool. Mercury Tool adalah tool yang digunakan untuk menyeleksi objek. Hanya ada dua bentuk seleksi standar yang bisa diakomodasi, yaitu seleksi berbentuk lingkaran atau bulat dan seleksi berbentuk persegi 4 atau kotak. Nah, cara mengaktifkannya, kita pergi ke sini nih, ada Mercury Tool di sini di toolbar, kemudian klik kanan, dan di sini ada rectangle Mercury Tool atau untuk membuat bidang seleksi berbentuk persegi 4, dan elliptical Mercury Tool untuk membuat bidang seleksi berbentuk bulat atau lingkaran. Cara menggunakannya cukup mudah. Kita pergi ke rectangle Mercury Tool, kemudian kita klik, drag, kemudian lepaskan, maka akan membentuk seleksi kotak. Dan yang elliptical Mercury Tool juga sama. Kita Ctrl D untuk menghilangkan seleksi, kita klik, drag, kemudian lepaskan, sama aja. Nah, selanjutnya masih di Mercury Tools ini, di toolbar kalian akan menemukan feather, kemudian ya style. Nah, style di sini kalau kita klik di sini ada 3 style. Yang pertama ada normal, ada fixed ratio, kemudian ada fixed size. Yang fixed normal ini adalah style default yang akan aktif. Kalian bisa membentuk area seleksi berbentuk persegi 4 secara bebas, baik ukuran maupun gerakan mouse-nya ya. Kalau misalkan kita aktifkan normal, kita bisa membuat ukuran secara bebas seperti ini. Kemudian yang kedua ada fixed ratio. Fixed ratio ini apabila kalian ingin membuat bidang seleksi yang ukuran panjangnya relatif terhadap lebarnya. Nah, misalkan di sini ada width nih 1 ukuran width-nya, kemudian ada height-nya 4. Kalau kita klik kemudian drag, maka ukurannya akan 1:4. Misalkan kita pilih yang rectangle Mercury Tool, kemudian pilih yang fixed ratio, ini misalkan 1:3. Kalau kita klik maka akan membentuk ukuran 1:3 seperti itu. Nah, yang selanjutnya yang ketiga ini ada fixed size. Yang fixed size ini untuk membuat bidang seleksi yang ukurannya sudah diatur sebelumnya. Misalkan kita pilih 70 px dan height-nya 200 px. Dan cara
cara menggunakannya kita tidak usah klik drag, kita cuman cukup dengan klik saja maka akan terbentuk seleksi dengan ukuran yang sudah kita tentukan tadi. Nah, yang selanjutnya di sini ada feeder. Feeder ini adalah opsi di dalam toolbar yang dipakai untuk menghaluskan bidang seleksi. Misalkan kita ambil contoh, kita mau mengcopy gambar bunga ini. Nah, kita buat terlebih dahulu new dokumen. Ya. Nah, selanjutnya kita pergi ke elliptical marquee tool dengan feeder, misalnya kita atur 20 di sini. Kemudian kita ini kita normal, kita seleksi gambar bunga ini, kemudian Ctrl C untuk mengcopy atau bisa pergi ke edit, kemudian di sini copy. Nah, kemudian kita pergi ke layer baru dan Ctrl P untuk paste atau bisa pergi ke edit kemudian paste. Nah, maka di sini akan ke paste gambar yang sudah tadi kita copy dengan tepi-tepi yang halus seperti ini. Nah, tepi-tepi ini diatur dengan feeder di sini. Oke. Selanjutnya masih di marquee tool, di sini ada single column marquee tool dan single marquee tool. Dua tool terakhir ini memang jarang sekali digunakan. Kedua tool ini hanya berfungsi untuk menyeleksi satu pixel saja dalam pola mendatar atau single marquee tool dan menurun single column marquee tool. Misalnya kita klik single column marquee tool, kita klik, maka dia akan membuat seleksi menurun. Klik single marquee tool akan membuat seleksi mendatar seperti ini. Nah, selanjutnya masih di tool marquee tool. Di dalam toolbar marquee tool di sini ada new selection, kemudian add to selection, kemudian subtract from selection dan intersect with selection. Nah, untuk new selection, kalau dalam kondisi aktif maka kalian hanya bisa membuat satu seleksi saja. Nah, misalkan kita aktifkan yang new selection ini, kita buat seleksi, kemudian kita buat seleksi lagi, maka yang seleksi yang sebelumnya akan hilang dan yang aktif cuma satu seleksi saja. Kemudian yang kedua ada add to selection. Kalau dalam kondisi aktif kalian bisa membuat lebih dari satu seleksi. Misalkan kita membuat satu seleksi dengan kondisi ini aktif, buat satu seleksi lagi, buat satu seleksi lagi, nah maka akan aktif semuanya. Kita Ctrl D untuk menghilangkan seleksi. Kemudian yang ketiga ini ada subtract from selection. Subtract from selection, kalau dalam kondisi aktif seleksi bisa memotong seleksi lainnya apabila bersinggungan. Oke, misalkan kita buat seleksi seperti ini dan kita buat lagi seleksi seperti ini. Nah, maka ini akan memotong seleksi lainnya kalau bersinggungan seperti itu. Selanjutnya yang terakhir ada intersect with selection. Kalau dalam kondisi aktif, seleksi baru akan dibuat dari hasil persinggungan antara lebih dari satu seleksi. Misalkan kita membuat seleksi dan kita membuat seleksi lagi. Nah, maka akan terbentuk seleksi baru hasil dari persinggungan dari dua seleksi tadi. Seperti itu. Oke, yang selanjutnya, tool yang selanjutnya di Photoshop ini ada yang namanya lasso tool. Nah, tool ini digunakan untuk menyeleksi objek mengikuti gerakan tangan atau mouse. Selama tombol klik ditekan, maka garis seleksi akan mengikuti gerakan mouse. Tool ini bisa diaktifkan dengan cara kita klik lasso tool di sini.
kita klik kanan, ada lasso tool sini, kemudian cara menggunakannya kita klik, kemudian geser mouse-nya dan hubungkan ujungnya ke yang pertama tadi, kita lepaskan dan akan membentuk seleksi seperti ini. Seperti itu. Kemudian kita Ctrl D untuk menghilangkan seleksi. Yang selanjutnya ada polygonal lasso tool. Nah, ada polygonal lasso tool. Ini dipakai untuk menyeleksi objek bersudut. Ini dipakai untuk menyeleksi objek bersudut tajam. Misalkan kita buka dulu gambar sini. Oke. Misalkan kita mau menyeleksi panah ini kan sudutnya tajam nih. Cara menggunakannya kita klik, kemudian lepaskan, tidak usah diklik terus. Kita klik lagi, lepaskan, kemudian kita klik lagi, maka akan membentuk seleksi bersudut tajam seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada magnetic lasso tool. Ctrl D dulu. Nah, yang tool ini digunakan untuk menyeleksi objek dengan metode menyerupai magnet. Jadi garis-garis seleksi akan menempel ke tepi objek yang diseleksi. Misalkan kita klik, nah tidak usah kita klik lagi, tinggal diarahkan, maka dia akan membentuk seleksi seperti magnet sendiri. Nah, dia akan mengikuti tepi-tepi yang akan kita seleksi ini. Oke, kita hubungkan, nah maka akan membuat seleksi seperti ini. Oke, yang selanjutnya ada tool Magic Wand Tool. Cara mengaktifkannya kita klik di sini, nah, kita klik kanan di sini, kemudian pilih Magic Wand Tool. Magic Wand Tool ini digunakan untuk menyeleksi objek berdasarkan warna tertentu. Untuk mengaktifkan Magic Wand Tool kita klik di sini ya. Oke, cara menggunakannya, misalkan kita mau menyeleksi huruf D di sini, cukup kita klik saja maka akan otomatis menyeleksi sesuai dengan warna ini. Yang selanjutnya ada Object Selection Tool. Masih di toolbox sebelah sini, kita klik kanan, kemudian ada Object Selection Tool. Tool ini digunakan untuk menyeleksi objek yang spesifik di dalam kanvas. Tool ini sangat bermanfaat apabila di dalam kanvas terdapat banyak objek yang kita harus memilih salah satu di antaranya. Nah, di sini ada dua mode, ada mode rectangle, sedangkan yang kedua ada yang berbentuk lasso. Ini. Misalkan kita pilih rectangle. Misalkan di sini kita mau menyeleksi objek orang ini, cukup kita klik kemudian drag, lepaskan, maka akan terseleksi seperti itu. Kita Ctrl D untuk menghilangkan seleksi. Yang selanjutnya di sini ada Quick Selection Tool. Quick Selection Tool bekerja dengan prinsip memadukan sapuan kuas dan penyeleksian objek berdasarkan warna. Berbeda dengan Magic Wand Tool yang mengandalkan metode klik seperti itu. Quick Selection Tool ini lebih mengandalkan proses seleksi memakai metode klik dan drag. Dan cara menggunakannya adalah kita klik Quick Selection Tool di sini, dan di sini juga kita bisa mengatur ukuran dari brushnya, karena di sini kita pakai metode sapuan brush ya, ada size-nya di sini, kemudian ada hardness-nya juga, sini spacing-nya,
Oke, misalkan sudah kita atur seperti ini, kita mau menyeleksi bunga misalkan yang ini, cukup kita klik kemudian drag seperti ini. Kita pilih layernya yang ini ya, kita klik dan drag, kita klik. Nah, tinggal seperti itu. Nah, selanjutnya di toolbar sini ada option lainnya, ada new selection. New selection ini kalau diaktifkan ini untuk membuat seleksi baru. Nah, kita buat seleksi di sini maka akan membuat seleksi baru dan di sini akan hilang. Kemudian yang kedua ini ada add to selection. Kalau ini diaktifkan, ini untuk menambah area seleksi pada seleksi yang sudah ada sebelumnya. Misalkan di sini udah membuat seleksi dan di sini akan membuat seleksi lagi, di sini akan menambah seleksi lagi, maka akan menambah seleksi. Kemudian yang selanjutnya di sini ada subtract from selection. Ini kalau diaktifkan ini untuk mengurangi area seleksi yang sudah dibuat sebelumnya. Misalkan ini mau dibuang nih seleksinya, kita klik kemudian drag, kita buang. Nah, seperti itu. Kita kontrol D untuk menghilangkan garis seleksi. Yang selanjutnya, tool yang selanjutnya di sini ada crop tool. Oke, di sini ke kanan di toolbar ada crop tool. Ini berfungsi untuk memotong kanvas agar ukurannya sesuai harapan. Dan cara menggunakannya, kita klik crop tool di sini, kemudian kita klik di sini. Nah, di sini kita juga bisa mengatur ukuran yang mau kita crop. Nah, ini misalkan segini. Kalau sudah, kita klik commit di sini, kita centang seperti itu. Terus yang selanjutnya ada perspektif crop tool. Nah, di bawah crop tool ini ada perspektif crop tool. Tool ini digunakan untuk memotong kanvas dengan bentuk yang tidak segi empat. Tujuannya adalah untuk mengoreksi objek di dalam kanvas. Biasanya foto yang memiliki kelemahan perspektif. Itu. Misalkan di sini saya ada foto yang ini nih, kita masukkan. Nah, ini kan perspektifnya seperti ini ya. Kita bisa memotongnya dengan cara kita klik di sini. Bentar. Teman-teman di sini. Oke. Misalkan kita ambil contoh, kita buka foto, kemudian kita masukkan objek ini. Nah, di sini kan fotonya perspektifnya tidak beraturan gitu ya. Kita bisa mengaturnya dengan cara kita klik sini, kemudian klik di sini, klik di sini, dan klik di sini. Kalau sudah, kita akan centang, maka fotonya akan perspektifnya akan seperti ini. Nah, untuk spot healing brush tool, di sini ada spot healing brush tool, kemudian healing brush tool, face tool, dan content warm up tool. Ini sudah ada di video saya sebelumnya, jadi tidak akan saya jelaskan di sini, atau kalian bisa klik di pojok kanan atas ini. Nah, di situ klik saja, di situ kalian tonton, di situ sudah saya jelaskan ya. Yang selanjutnya ada tool text. Nah, di sini ada tool text di sini.
Nah, tool text ini ada dua macam, ada yang horizontal tab tool, kemudian ada yang vertical tab tool. Yang horizontal tab tool ini dipakai untuk menulis teks secara horizontal atau mendatar. Nah, yang perlu kalian lakukan sebenarnya sangat mudah. Kalian tinggal klik horizontal tab toolnya dan kalian klik di tempat Anda mau nulis teks. Misalkan kita klik di sini, kemudian kita tinggal tulis teksnya aja seperti itu. Kalau sudah, kalian tinggal klik centang di sini. Untuk mengedit teks, kalian cukup arahkan kursor mouse sampai ada tanda seperti itu, kita klik, kemudian kita kontrol A untuk ngeblok semua. Nah, di sini ada untuk ukuran. Untuk ukurannya kita bisa perbesar seperti itu. Kemudian di sini ada jenis fontnya, bisa kalian pilih, atau kalian bisa pergi ke window, kemudian aktifkan paragraf di sini, maka akan muncul paragraf dan karakter di sini. Nah, kita pergi ke karakter. Nah, kita klik dulu, kemudian blok. Nah, di sini kita bisa merubah, bisa kita gedein, kemudian ukurannya juga, kemudian jenis fontnya bisa kita rubah, kemudian warnanya juga bisa kita rubah, misalkan pakai warna hitam. Kita klik OK. Dan kalau misalkan kita pakai dua paragraf, kita enter, ya, kita kontrol A. Di sini juga kita bisa mengatur jauh dekatnya. Nah, seperti itu. Kita klik centang kalau sudah selesai. Oke, mungkin cukup sampai di sini saja penjelasan pada kali ini. Mungkin di video-video berikutnya nanti akan saya jelaskan tutorial-tutorial yang lainnya pakai aplikasi Photoshop. Nah, jangan lupa like videonya kalau kalian suka, dan share juga ke teman-teman kalian supaya channel ini terus berkembang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.